Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang laba. Saya Dinda Emilia dan teman saya Faikatul Zahro. Yang pertama, pengertian laba. Laba dalam teori akuntansi biasanya lebih menunjuk pada konsep yang oleh FASB disebut dengan laba komprehensif. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Karena laba dipandang sebagai elemen yang cukup kaya untuk mempresentasi kinerja suatu entitas secara keseluruhan, pembahasan teori tentang laba tidak dibatasi pada tatanan sintaktik, tetapi meliputi pula tataran semantik dan pragmatik. Tujuan pelaporan laba. Pendefinisian laba adalah sebagai pengukur kembalian atas investasi daripada sekedar perubahan kas. Tujuan pelaporan laba diharapkan dapat digunakan antara lain: yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan laba diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Dan yang kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. Konsep laba konvensional. Menurut Hendriksen dan Van Breda mengemukakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan masih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang untuk terjadinya ketatakuasaan antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep kos historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Dan yang kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Makna yang dikandung dalam laba harus diinterpretasi oleh pemakai. Pemaknaan laba secara semantik akan menentukan pemaknaan laba secara sintetik, yaitu pengukuran dan penyajiannya. Berbagai implementasi laba dalam tataran semantik yaitu: yang pertama, pengukur kinerja. Laba dapat diinterpretasikan sebagai pengukur efisiensi bila dihubungkan dengan tingkat investasi, karena kedua hal tersebut secara konseptual merupakan suatu hubungan dalam pengukuran kinerja tersebut dengan menentukan ROI dan ROA sebagai dasar pengukuran efisiensi. Yang kedua, konfirmasi harapan investor. Perekayasa pelaporan keuangan juga berusaha menyediakan informasi untuk meyakinkan bahwa harapan-harapan investor atau pemakai lainnya di masa lalu tentang kinerja perusahaan memang terrealisasi. Dengan demikian, laba dapat diinterpretasikan sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan tersebut. Yang ketiga, estimator laba ekonomik. Laba ekonomik adalah laba dari kacamata investor yang digunakan untuk menilai investasi. Makna laba. Pemaknaan laba sebagai pengukur efisiensi, konfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik merupakan gagasan-gagasan untuk menemukan definisi, konsep, atau makna laba yang tepat untuk tujuan akuntansi. Konsep pemertahanan kapital. Konsep ini mempunyai arti penting atau konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama, membedakan antara kembalian atas investasi dan pengembalian investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga, menjamin agar laba yang dapat didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi. Yang keempat, memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemampuan ekonomik awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga laba ekonomik akan terukur pula. Yang kelima, memungkinkan penggunaan berbagai dasar
penilaian untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu, awal dan akhir. Yang terakhir, memungkinkan penerapan pendekatan aset kewajiban secara penuh dalam pemaknaan laba sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba ekonomi. Konsep laba dalam tataran sintaktik. Salah satu bentuk penjabaran makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukuran dan penandingan antara pendapatan dan biaya. Paralel dengan masalah pengukuran pendapatan, terdapat 3 kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba, yaitu yang pertama, pendekatan transaksi, pendekatan kegiatan, pendekatan pemertahanan kapital. Pengukuran atau penilaian kapital. Hal lain yang menentukan cara menilai kapital adalah jenis kapital, fisik atau finansial, dan dasar penelitian. Jenis kapital. Jenis kapital berkaitan dengan karakteristik dan wujud kapital dari kacamata yang menguasai serta apa yang harus dipertahankan untuk menentukan laba. Dalam hal ini terdapat 2 jenis konsep kapital, yaitu kapital finansial dan fisik. Skala pengukuran. Skala pengukuran adalah unit pengukur yang dapat dilekatkan pada suatu objek sehingga objek tersebut dapat dibedakan besar kecilnya dari objek yang lain atas dasar unit pengukur tersebut. Dalam teori pengukuran dikenal 4 macam skala pengukuran, yaitu kategoris atau nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dasar atau atribut pengukuran. Walaupun banyak atribut atau dasar penilaian yang dapat digunakan, di sini hanya akan dibahas 2 dasar penelitian penting yang berpaut dengan penentuan laba, yaitu cost historis dan cost sekarang. Yang keduanya merupakan nilai masukan atau input value. Cost historis merupakan jumlah rupiah sepakatan atau harga pertukaran yang telah tercatat dalam sistem pembukuan. Kos sekarang atau kos pengganti menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran atau kesepakatan yang diperlukan sekarang oleh unit usaha untuk memperoleh aset yang sama jenis dan kondisinya atau penggantinya yang setara atau ekuivalennya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba antara lain adalah 1. Kapitalisasi aliran kas harapan. 2. Penilaian pasar atas aset bersih perusahaan. 3. Setara kas sekarang. 4. Harga masukan historis. 5. Harga masukan sekarang. Dan 6. Pemertahanan daya beli konstan. Konsep laba dalam tataran pragmatik. Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi akuntansi. Informasi diharapkan mempunyai pengaruh kalau informasi tersebut benar-benar digunakan oleh para pemakai, karena menurut persepsi pemakai, informasi tersebut mempunyai manfaat, kualitas, atau nilai informasi. Bila dikaitkan dengan laba, tataran ini membahas apakah informasi laba bermanfaat atau apakah informasi laba nyatanya digunakan. Kalau memang digunakan, untuk kepentingan apa informasi laba digunakan sehingga angka laba benar-benar harus disediakan. Karena banyak pemakai dengan berbagai perspektif dan kepentingan, cara ini kurang terandalkan sebagai bukti tentang kebermanfaatan laba. Pada gambar tersebut, fungsi laba sebagai prediktor aliran kas ke investor. Secara pragmatik, laba memang bermanfaat karena diperlukan oleh para analisis keuangan atau sekuritas untuk menyediakan angka perakiraan laba yang pada akhirnya membantu pemakai dalam memprediksi aliran kas masa datang. Arti penting pemerakiraan laba telah memicu munculnya beberapa institusi yang bergerak dalam usaha penyediaan jasa perakiraan laba. Laba dan harga saham. Kebermanfaatan laba dapat diukur dari hubungan antara laba dan harga saham. Bahwa laba merupakan prediktor aliran kas ke investor
yang dibahas di atas sebenarnya menunjukkan bahwa laba menentukan harga saham. Aliran kas masa datang ke investor digunakan untuk menentukan apa yang disebut nilai intrinsik sekuritas atau saham. Hubungan antara nilai intrinsik atau NI, harga pasar sekarang atau NPS, dan strategi investasi digambarkan sebagai berikut. Pertama, bila NI lebih dari NPS, berarti sekuritas dinilai lebih rendah oleh pasar sehingga harus dibeli atau ditahan bila telah dimiliki. Kedua, bila NI kurang dari NPS, berarti sekuritas dinilai lebih tinggi oleh pasar sehingga harus dihindari dijual bila telah dimiliki atau dilakukan. Dan yang terakhir, bila NI sama dengan NPS, berarti sekuritas dinilai benar dan terjadi equilibrium harga. Pengkontrakan efisien. Teori pengkontrakan efisien merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal dan agen yang di dalamnya agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal dan atas tindakannya tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan dalam bentuk kontrak. Aspek pragmatik laba dalam pengkontrakan efisien didasarkan pada gagasan bahwa kontrak akan efisien kalau laba akuntansi menjadi kriteria dalam kontrak tanpa memandang aspek semantik atau makna laba tersebut. Pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen menuntut adanya kontrak internal yang memerlukan berbagai tingkat laba akuntansi sebagai unsur kesepakatan. Jadi, secara pragmatik, laba akuntansi memang digunakan oleh manajemen. Hal ini memberi indikasi bahwa laba akuntansi bermanfaat untuk kepentingan atau kontrak internal. Teori pasar efisien. Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatiannya pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai. Perekayasan akuntansi menyediakan informasi tertentu agar pemakai bereaksi dan bertindak ke arah yang diharapkan demi kepentingan luas. Pasar dikatakan efisien dalam kaitan dengan informasi atau signal tertentu hanya jika harga saham berperilaku seakan-akan semua pelaku saham menangkap signal tersebut dan segera merevisi harga saham harapannya atau tercermin dalam kutipan harga saham sebelum signal, kemudian mengambil strategi investasi, jual, beli atau tahan sehingga terjadi equilibrium baru. Bentuk efisiensi pasar. Karena efisiensi pasar hanya dapat dikaitkan dengan informasi atau signal tertentu dalam suatu mekanisme penyediaan internal, terdapat 3 bentuk efisiensi, yaitu 1. Bentuk lemah, 2. Bentuk semi kuat, dan terakhir bentuk kuat. Laba dan teori entitas. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dengan suatu kegiatan ekonomi sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Teori entitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi adalah 1. Entitas usaha bersama, 2. Entitas usaha atau bisnis, 3. Entitas investor, 4. Entitas pemilik, 5. Entitas pemilik residual, 6. Entitas pengendali, dan terakhir 7. Entitas dana. Penyajian laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan laporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Pos-pos operasi dalam arti luas pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang dijelaskan merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.